Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada saat ini. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan kita akan pujikan, ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia tak pernah Nama
Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memulai kebenaran sejati yang akan kita terima di saat ini. Di saat kita sendiri, di saat kita terlena, ada kasih yang menyertai dalam kehidupan kita. Dia adalah Bapa yang akan menuntun kehidupan kita. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani selalu menyertai betapa menyadari dalam ini selalu memberi rencana terbaik hanya pernah kasih. Sentuh hati menjadi yang baru, emas yang kau rencana hati. Ajar mengerti sebuah kasih yang selalu yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang dulu kau menjadi
Tuhan, kita telah bersama memuji, menyembah kepada-Nya, dan mari bersama berikan hati bagi Tuhan, menyatakan isi hatinya bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita masih tetap pada serial Generasi Bintang Indonesia, yang mana kita beberapa minggu ini membahas tentang 7 nilai fundamental yang menjadi kriteria sosok pribadi generasi bintang Indonesia. Dan Tuhan berkenan memakai anak cucu kita untuk dipersiapkan menjadi generasi bintang Indonesia. Mari bersama-sama kita membaca ayat mas kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 12 sampai dengan 17. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar sini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur padamu ya Bapa Surga, kami telah tiba pada minggu yang kedua di bulan Agustus ini, dan kami boleh bersama berhimpun dalam peribadahan walaupun di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir di antara kami sekalian dengan segala berkat kerajaan-Mu. Hamba berdoa memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk dapat memberitakan kabar baik kepada seluruh umat-Mu, dan tolonglah seluruh umat-Mu untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan seksama dan siap melaksanakannya dengan penuh iman dan taat. Terima kasih Bapa Surga. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema daripada renungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah tentang nilai fundamental yang ke-6 dari sosok pribadi generasi bintang, yaitu memiliki empati yang besar dan keteladanan. Nah, nilai ini menjadi gelora jiwa dari sosok pribadi generasi bintang.
Dia adalah pribadi yang punya empati yang besar dan memiliki semangat hidup memberi teladan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari pengalaman perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Ketika dia berada dalam satu situasi di mana dia melayani ribuan orang secara berangsur sekian hari, dan mereka tentu mengalami keletihan dan sebagainya. Nah, satu hari mereka tiba di satu tempat yang sunyi dan sudah malam. Pada waktu itu para murid datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, perintahkanlah orang-orang ini untuk pergi mencari desa dan kampung di sekitar sini agar mereka mendapatkan tempat penginapan dan tempat makan untuk mereka bisa makan di malam hari ini. Karena tempat yang saat ini kita berada adalah sebuah tempat yang sunyi sepi." Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, "Oh tidak, kamu harus memberi mereka makan." Nah, Tuhan Yesus memberi suatu teladan yang baik bagaimana sebagai seorang umat Tuhan melihat situasi yang tidak nyaman itu dan ada kebutuhan yang khusus, dan Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Kasih mereka makan. Jangan disuruh pergi, tapi kasih mereka makan. Lalu para murid menjawab, "Kita saja cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan tempat di sini sunyi sepi, tidak ada warung makan. Kecuali kalau kami pergi dan membeli makanan untuk mereka." Lalu Tuhan Yesus dengan sigap berkata, "Suruh mereka duduk berkelompok 50 orang. Karena yang ada saat itu sekitar 5.000 laki-laki. Belum yang perempuan, belum yang anak-anak, belum yang tua, ya. 5.000 laki-laki. Wow, satu kebutuhan yang besar saat itu terjadi, dan Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana mengantisipasi dengan baik situasi yang seperti itu. Dan akhirnya para murid menurut apa yang diinstruksikan oleh Tuhan Yesus, dan mereka menyuruh semua orang itu berkelompok 50 orang. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus saat masih di dunia sebagai pemimpin, beliau tidak hanya cakap, mengajar, dan berkhotbah saja, tetapi dia memberikan keteladanan dalam mengantisipasi situasi-situasi yang sangat krusial pada saat itu. Dan Tuhan Yesus menunjukkan empati yang besar kepada orang-orang yang saat itu sedang membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan Yesus menjadi berkat bagi para murid dan seluruh masyarakat pada saat itu. Dan saat beliau melihat rombongan orang-orang yang mengikutinya dalam pelayanan itu sudah keletihan dan kondisi alam yang tidak bersahabat, hati Tuhan Yesus tergerak oleh rasa empati yang besar untuk menolong orang banyak itu, memberikan jawaban atas kebutuhan orang banyak itu.
walaupun situasinya sangat tidak memungkinkan, situasinya sangat tidak mendukung, tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan kepada para murid bagaimana mengatasi keadaan itu. Keteladanan hidup yang luhur yang dimiliki oleh pribadi Yesus dilakukan dengan cara melibatkan para murid untuk ikut serta memberi perhatian, membantu untuk melayani kebutuhan semua orang yang ikut dalam rombongan di hari itu. Dan akhirnya para murid menerima perintah Tuhan Yesus. Mereka mengumpulkan orang-orang tersebut dalam kelompok 50 orang. Dan saudaraku, saat itu Tuhan Yesus melihat semuanya sudah duduk tertib berkelompok. Dan Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan yang ada pada murid. Lalu dihunjukkannya ke atas, dia menengadah ke surga dan berseru kepada Bapa memohon berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu yang akan dibagikan kepada sedikitnya ada 5.000 laki-laki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat itu setelah berdoa, Tuhan memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada murid untuk diteruskan kepada seluruh orang-orang yang sudah duduk berkelompok saat itu. Dan ternyata terjadi mujizat yang besar. 5.000 laki-laki mereka makan dengan kenyang. Saudara bisa bayangkan kalau orang laki-laki sudah kelaparan, duduk, sudah siap makan, dan itu di alam terbuka, ya, sudah malam dingin, tentu perjalanan sangat melelahkan. Laki-laki itu pasti makan banyak, saudaraku. Bayangkan tuh 5.000 laki-laki yang sudah kelelahan dan tentu lapar di malam hari, udara dingin, makan pasti banyak. Nah, saudaraku, tapi ternyata semua makan dengan kenyang. Dan itu terjadi karena Tuhan Yesus yang memiliki hati yang penuh dengan empati, memiliki keteladanan yang baik, memberi contoh kepada para murid dalam situasi yang krusial seperti itu. Tuhan Yesus tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Dia menyatakan belas kasihnya tidak dipendam di hati. Belas kasihnya diwujud nyatakan dengan peduli dan mengulurkan tangan. Saudaraku, para murid melihat teladan yang baik ini dan mereka ikut merasakan bagaimana hati Yesus yang penuh belas kasih kepada orang banyak tersebut. Ketika murid menerima roti dari Tuhan Yesus dan membagikan kepada seluruh orang-orang yang membutuhkan itu, pasti belas kasih hati Yesus, getaran kasih yang ada di hati Yesus itu memenuhi hati para murid juga. Nah, ketika mereka membagikan roti, di sana mereka menjadi jawaban atas kebutuhan banyak orang. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keteladanan Tuhan Yesus dan belas kasih Tuhan Yesus memberkati para murid, juga memberkati 5.000 laki-laki dan perempuan yang lainnya,
maupun anak-anak atau orang tua lainnya yang tidak terhitung dalam 5.000 orang itu, pasti mereka juga dapat bagian makan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mengikuti jejak langkah kepemimpinan Tuhan Yesus. Mari kita memberikan contoh yang baik kepada anak cucu kita dalam hal peduli dan berwelas asih kepada orang-orang yang menderita. Peduli dan welas asih kepada mereka yang menderita. Bangunlah rasa empati Anda kepada mereka yang tersisih, mereka yang menderita. Berikan contoh, teladan yang baik itu kepada anak cucumu. Engkau peduli dan engkau mengulurkan tangan kepada mereka yang menderita. Ketika engkau melakukan itu, ajaklah anak cucumu berpartisipasi untuk melakukannya. Dan saya percaya Tuhan Yesus di surga melihat Anda, melihat ulas asih Anda, melihat kepedulian Anda, melihat keteladanan Anda. Tuhan akan jamah anak cucumu untuk ikut serta bersamamu, dan mereka akan bertumbuh kembang menjadi pria dan wanita yang memiliki nilai fundamental yang keenam dari seorang generasi bintang Indonesia, memiliki empati yang besar kepada mereka yang menderita, memiliki keteladanan hidup yang mulia, dan itu harus diteladankan oleh kita, dicontohkan oleh kita, oleh ayah ibunya, kakek neneknya. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, ketika Anda peduli kepada mereka yang menderita, ketika engkau peduli dan welas asih kepada mereka yang miskin dan papa, Anda tidak akan pernah rugi. Anda tidak akan pernah rugi. Tapi Tuhan akan membahagiakan hidupmu. Dan Tuhan akan membahagiakan hidup anak cucumu. Karena Tuhan berjanji tidak akan mengabaikan setiap tindakan peduli dan welas asih yang kau berikan kepada mereka yang menderita. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama memberi contoh yang baik kepada anak cucu kita untuk tidak tutup mata kepada mereka yang menderita, tetapi pedulilah kepada mereka dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam tindakan berwelas asih, berempati kepada mereka yang menderita. Tuhan menyatakan janjinya di dalam Amsal Sulaiman, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kemudian di dalam pasal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ini adalah kebenaran firman Tuhan tentang hubungan Anda sebagai umat Tuhan
dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang menderita karena keadaan mereka. Kalau kita berbaik hati kepada mereka yang miskin, mau berbagi rezeki dengan mereka, saudara tidak akan rugi, tapi Tuhan akan memberkati Anda yang mau berbagi rezeki dengan orang miskin. Tuhan akan memberkati engkau dan tidak akan membiarkan engkau kekurangan kalau Anda mau memberi kepada orang miskin. Tetapi kalau Anda diberkati Tuhan dan Anda tahu ada saudaramu, kerabatmu, sesama yang menderita karena kekurangan, karena keadaannya yang miskin, Anda tahu dan Anda tutup mata, Anda sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan kutukan. Nah, ini adalah satu hal yang harus difahami oleh Anda semua dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh egois, tapi kita harus mau peduli dan berbagi rezeki dengan mereka yang dalam keadaan renta dan papa, yang dalam keadaan miskin. Dan ketika Anda melakukan perintah Tuhan ini, ajaklah anak cucumu untuk bergerak bersama, mempersiapkan ini dan itu dengan rasa hormat, dengan belas kasih kepada mereka yang miskin. Dan Anda mulai berbagi dengan mereka, Anda libatkan anak cucu Anda untuk melakukannya. Saudaraku, itu adalah satu iklim yang baik untuk pertumbuhan anak cucumu, sehingga mereka akan bertumbuh kembang menjadi anak-anak yang punya empati terhadap mereka yang menderita, dan Tuhan akan memberkati hidup mereka. Saya percaya Anda akan bahagia melihat anak cucumu bertumbuh kembang menjadi orang-orang hebat yang punya hati penuh belas kasih, punya semangat untuk menjadi teladan bagi generasinya. Dan Tuhan akan pakai mereka di generasi bintang Indonesia yang hebat. Akhirnya, mari berdoa dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nikmatilah perjalanan hidupmu bersama anak cucumu untuk peduli kepada mereka yang miskin dan berbagilah rezeki dengan mereka. Anda tidak akan kekurangan, tapi Tuhan akan memberkati Anda. Anak cucumu diberkati juga oleh Tuhan. Luar biasa. Mari berdoa. Bersyukur padamu Bapa Surga, Engkau telah mengajarkan kepada kami, untuk kami sebagai umat Tuhan memberi hati yang penuh belas kasih, memberi kepedulian kepada saudara-saudara kami yang miskin, dan mau berbagi rezeki dengan mereka, dengan mengajak anak cucu kami untuk berbuat baik, beramal, bersedekah, untuk menolong, membagi rezeki dengan mereka yang miskin. Dan kami percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan kekurangan. Anak cucu kami tidak akan menjadi miskin, tapi Tuhan akan memberkati kami. Bahkan anak cucu kami pun diberkati dengan jiwa yang mulia, memiliki empati yang besar,
kepada mereka yang kurang beruntung. Memiliki gelora hati untuk hidup menjadi tauladan yang luhur bagi sesama melalui tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang mulia, yaitu rela berbagi dengan mereka yang miskin, mau memperjuangkan hak-hak orang yang menderita, orang-orang yang tersisih. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan memberkati anak cucu kami menjadi generasi bintang Indonesia yang memiliki empati yang besar untuk memperjuangkan hak-hak orang sederhana, orang yang menderita, orang yang miskin dan papa. Oh Tuhan, kiranya hati-Mu menjadi hati kami dan hati anak cucu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Agus Sulianto, Bapak Giono Budikawanto, Ibu Gloria Sri Agustin, Saudari Erika Nathanael, Saudari Elizabeth Anggraini, Bapak Teguh Ludiono, dan Bapak Agus Wibowo. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang usia lanjut, yang karena kondisi fisiknya tidak bisa datang ke gereja, tidak dapat beraktivitas leluasa. Oh Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam batin mereka, untuk mereka terus memandang kepadamu, berseru menyembah mengagungkan Tuhan. Dalam ketidakberdayaan mereka, kasih-Mu membalut hati dan pikiran mereka. Juga bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat satu persatu, jamah oleh bilur Yesus, dan kuasa darah Yesus mengangkat semua penderitaan mereka, dan curahkanlah kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih dan kuasa-Mu membalut hati, pikiran, dan menyembuhkan tubuh mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kita
dari awal sampai akhir dari ibadah kita. Mari kita masuk dalam doa berkat. Bapa surga, kami berterima kasih atas pertolongan Roh-Mu yang kudus dalam penyelenggaraan ibadah dan pelayanan di hari ini. Hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada pekan ini, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima, cita-cita dan harapannya dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang sudah berkurban, baik kurban bersepuluhan, kurban syukur, dan kurban-kurban yang lainnya. Tuhan memberkati kehidupan ekonomi mereka, kehidupan jasmani mereka, seperti yang Kau janjikan. Kami berdoa juga bagi perkumpulan Berkat Malang Gemakasih, di mana ada banyak hamba-hamba-Mu, juga para pengusaha yang bersinergi di dalamnya untuk menjadi mitra kerja dari pemerintah Kota Malang. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima, hikmat akal budi dari Tuhan memenuhi hidup mereka, bimbingan Tuhan menyertai pergerakan pelayanan mereka semua. Bersama dengan pemerintah Kota Malang, melayani warga masyarakat, melayani gereja Tuhan, melayani umat Tuhan, melayani hamba-hamba-Mu. Kiranya berkat kerajaan Allah mengalir berlimpah atas Kota Malang ini, bersama Berkat Malang Gemakasih. Oh Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri TNI dan Polri, para medis. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu yang luar biasa. Hati yang takut akan Tuhan memenuhi hati mereka. Tuhan pakai untuk kemajuan bangsa dan negara. Tuhan memberkati Indonesia dengan kemakmuran, memberkati Indonesia dengan kesejahteraan. Tuhan memberkati Indonesia dengan keadilan. Tuhan memberkati Indonesia dengan kemajuan, dengan ketangguhan. Oh Bapa, inilah doa kami, dan akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Bapa surga memenuhi segenap kehidupanmu. Kasih karunia dari Sang Kristus menjadikan engkau pribadi yang taat, menjadi gereja yang misioner, menjadi saksi Kristus yang berkemenangan. Persekutuan Roh Kudus, damai sejahteranya memenuhi iman dan pengharapanmu, segar senantiasa sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.